berbeda dalam larutan asam dan basa. Ini apa namanya yuk? Ada yang masih ingat? Kertas lakmus ini akan berfungsi sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai indikator. Jadi lakmus ini itu akan berfungsi sebagai indikator. Apa maksudnya indikator? Dia yang akan membantu kita kira-kira yang mana yang termasuk ke dalam asam, yang mana yang termasuk ke dalam basa, dan yang mana termasuk ke dalam jamur. Ya, sekali lagi, kertas lakmus ini berfungsi sebagai indikator. Kemudian indikator ini ada dua. Ada yang namanya indikator alami, kemudian ada yang namanya indikator buatan. Kalau alami berarti yang tersedia di alam. Kemudian kalau yang lakmus ini merupakan indikator buatan seperti dia. Nah, kira-kira apa contoh indikator alami yang bisa membantu kalian? Ini termasuk senyawa asam. Yang ini termasuk basa. Yang ini termasuk jenis kan tadi udah contoh. Pernah nggak cuci tangan? Kunyit misalnya nih disuruh sama orang tua. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Berubah nggak warna daripada? Berubah ya, akan menjadi lebih bagaimana warnanya? Lebih pekat ya. Nah, kunyit itu merupakan salah satu indikator alami yang bisa kalian temukan. Dia yang akan membantu menentukan apakah dia termasuk asam, basa atau nah ini ya. Ini namanya kertas lakmus. Jadi kertas lakmus ini seperti ini. Kertas lakmus itu ada dua. Ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Jadi ya, kertas lakmus. Merah sama biru. Nah, apa yang terjadi ketika lakmus ini? Jadi lakmus ini tadi berfungsi sebagai apa? Jadi dia akan berfungsi sebagai indikator. Indikator apa? Buatan atau alami? Buatan. Nah, apabila kertas lakmus ini kita masukkan dari contoh. Nih, ini contoh daripada kertas lakmus. Ini lakmus. Ya. Oke, jadi kertas lakmus ini apabila larutan tersebut atau zat tersebut dia termasuk ke dalam basa, ya, basa, maka lakmus merah ini akan berubah menjadi biru. Ini kalau dia basa. Bagaimana kalau dia misalnya asam? Berubah warna nggak lakmus merah ini? Ya, jadi ketika larutan tersebut kita masukkan kertas lakmus kemudian tidak berubah warna lakmus tersebut, maka dia termasuk ke dalam asam. Paham? Ada pertanyaan? Oke. Ya, jadi tidak berubah warna ketika dia. Nah, sekarang kita lanjut. Lakmus biru. Kalau lakmus biru kita masukkan ke dalam senyawa, misalnya guru masukkan ke dalam apa ya? Kemudian misalnya dia akan berubah warna menjadi merah. Maka larutan tersebut termasuk ke dalam apa? Jadi merubah warna biru menjadi
menggunakan indikator alami. Jadi nanti kalian akan mengamati warna indikator alami itu sebelum diapa-apain atau sebelum dimasukkan ke dalam buku tersebut, warnanya seperti apa. Itu yang akan kalian amati. Paham? Nah, ini sifat-sifat asap, basa sama buah-buahan. Kalau jika diasam, buah-buahan yang masih muda itu akan akan terasa asam. Kemudian yang berikutnya yang kedua, apabila dia direaksikan maka akan membentuk ion H+. Maka ini beberapa perbedaan